Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, balik lagi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran episode ke-31. Pada podcast kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik mengenai peran kita sebagai umat Muslim dan warga negara Indonesia yang baik. Dan di tema yang menarik ini, saya tidak sendirian. Saya akan mengundang narasumber yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang akan dibagikan untuk tema kali ini. Dan marilah kita sambut bersama Sobat Religi. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Muhammad Nurdin selaku Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Pesawaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya pun. Bapak, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Siap ya Pak ya untuk kita sharing-sharing dengan Sobat Religi yang akan menonton podcast kita pada hari ini. Insya Allah harus siap. Insya Allah harus siap ya. Oke Pak, tema kita hari ini itu mengenai bagaimana sih kita menjadi seorang muslim dan warga negara yang baik, seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama ya Sobat Religi, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah Pak, Bapak kan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pesawaran. Nah, bagaimana sih Pak peran dan tanggung jawab Bapak sebagai Ketua seperti itu? Ya, pemirsa. Kalau kita membicarakan Muhammadiyah, memang tidak terlepas dari konteks keindonesiaan. Karena Muhammadiyah ini lahir sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya tanggal 8 November 1912. Ya. Jadi Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat strategis bagi proses kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam konteks mengisi pembangunan Indonesia setelah merdeka. Ya, jadi begini Mbak Olin, ya, memang ngurusi Muhammadiyah ini kayak ngurus Indonesia, ya. Jadi banyak betul ini yang harus diurus ini, ya kan? Ya, jadi kita ngurusi kalau yang familiar di telinga kita kan biasanya di dunia pendidikan, ya. Muhammadiyah ngurus dari TK sampai perguruan tinggi, ya. Ngurus kesehatan, rumah sakit, klinik ada di mana-mana, ya kan? Iya, ya. Betul. Tapi jauh lebih dari itu yang diurus oleh Muhammadiyah, ya. Ibaratnya manusia dari lahir sampai tidur lagi, insya Allah diurus oleh Muhammadiyah. Ya, jadi semangat Muhammadiyah di dalam melayani umat ini sebenarnya tidak terlepas dari apa yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, itu diinspirasi dari surat Al-Maun. Ya, kita sudah hafal, Mbak Olin hafal belum surat Al-Maun? Hafal ya. Nah itu. Ya, jadi inspirasi surat Al-Maun itu sebenarnya keberpihakan kita sebagai seorang Muslim terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Persoalan-persoalan keumatan, ya. Bagaimana seharusnya seorang Muslim itu peduli terhadap orang-orang miskin, para fakir, ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai al-mustad'afin, itu Mbak Olin, ya. Jadi ngurusi Muhammadiyah itu, apalagi menjadi pimpinan Muhammadiyah itu, sebenarnya menjadi pemimpin itu kan harus siap menderita ya. Mbak Olin ya, gitu kan. Kalau kita mengkaji tokoh-tokoh Islam, ya, kemerdekaan, kemudian ketika kemerdekaan, mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang siap menderita untuk tugas yang mulia, gitu. Ya. Dan mereka benar-benar tergembleng oleh situasi sejarah pada saat itu. Jadi Muhammadiyah ini lahir memang dari sebuah kebutuhan yang urgen, ya. Paling tidak yang pertama karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah melihat bahwa Indonesia ini masih banyak hal yang terbelakang. Masyarakat kita di bawah penjajahan Belanda waktu itu ya berada di dalam garis kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ya kan? Ya, bodoh dalam hal pendidikan, ya kan? Kemudian dalam hal kesehatan buruk, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian oleh Bapak Kiai ya ingin diberdayakan,
ya masyarakat kita ini. Supaya apa? Supaya tidak bodoh lagi. Ya, kalau orang-orang Indonesia ini menjadi pintar kan kemudian nggak dijajah lagi oleh Belanda. Iya, ya kan begitu. Ya, jadi semangatnya itu ya secara keagamaan ya memang masih banyak ya masyarakat Muslim Indonesia ini yang ya karena masih banyak apa ya istilahnya itu terkooptasi apa ya masih banyak warna dari agama sebelumnya yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Maka amalan-amalan umat Islam pada saat itu juga masih banyak diwarnai oleh perilaku-perilaku yang belum mungkin benar-benar Islam begitu. Nah, ini juga ingin diluruskan oleh Pak Kiai Ahmad Dahlan ya. Kemudian yang kedua, ingin membebaskan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam ini dari keterpurukan tadi, kebodohan tadi. Dan yang kemudian yang ketiga, ingin membebaskan bangsa kita ini juga dari penjajahan Belanda. Karena kalau masih dijajah terus, ya kita nggak akan maju-maju. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi apa tugas kita? Apa peran kita sebagai pimpinan Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah sudah punya aturan, sudah punya apa ya, juklak, juknis ya dari PP ya sampai ke bawah. Nah itu ingin kita wujudkan, kita aplikasikan. Tapi pada intinya, Mbak Olin, semangat kita untuk membangun Indonesia ini, insya Allah tidak akan pernah padam. Ya, jadi bagi kader-kader Muhammadiyah, menjadi Islam juga harus menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia juga harus menjadi Islam gitu. Karena lahirnya Indonesia ini juga diinisiasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Begitu Mbak Olin. Oke, menarik ya Sobat Religi penjelasan dari Bapak mengenai peran ya sebagai ketua Muhammadiyah. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih pandangan Islam terhadap pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia? Tadi kan seperti yang Bapak sampaikan ya, semangat semangat membangun Indonesia adalah semangat Islam. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Ya, jadi menjadi Islam yang baik tidak harus kemudian anti Indonesia, kan begitu? Iya. Ya, justru itu harus saling menguatkan, Mbak Olin, ya. Karena ada pandangan selama ini seakan-akan ketika kita ingin menjadi Muslim yang sajati sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh menjadi Indonesia, ya itu. Betul. Atau mungkin anggapan bahwa ya menjadi seorang nasionalis itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ada anggapan seperti itu. Nah, justru menurut kami ini adalah satu anggapan yang keliru, ya kan? Coba kita tengok dari awal prakemerdekaan, ya. Ini karena tidak terlepas apa yang kita hadirkan di sini hari ini, ya. Ini tetap terkait dengan sejarah berdirinya bangsa kita, ya. Tokoh-tokoh Islam pada saat itu, Mbak Olin, ya kan? Itu adalah orang-orang yang hebat. Ya kan, dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, ya ada Kasman Singodimedjo, ya ada Buya Hamka, ya dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Dari NU juga begitu, ada Kiai Wahid Hasyim, ya yang resolusi jihad itu digagas oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ya kan? Itu semua tokoh-tokoh Islam, ya yang anti penjajahan, yang ingin mengentaskan kemerdekaan. Nah, tapi jauh sebelum itu, ya, sebelum kemudian lahir kemerdekaan 17 Agustus 1945, jauh sebelum itu di awal-awal 1900 itu sudah mulai para tokoh-tokoh ini menyadari betul pentingnya persatuan, itu kan? Itu. Maka kita kenal, ya kan? Di situ ada seorang tokoh yang termasuk menjadi guru bangsa pada saat itu, Mbak Olin, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kenal Mbak Olin? Sudahnya ada artis sekarang ini yang masih cucu dari host Cokro Aminoto. Kenal nggak? Kurang tahu. Saya baca itu yang penyanyi itu Maya Estianti. Cucunya itu. Betul. Saya dengar aja baca-baca begitu, ya. Nah itu. Nah, host Cokro Aminoto ini guru bangsa. Murid-muridnya itu Soekarno. Ya kan? Ya, kemudian ada
Apa itu termasuk yang pendiri NII itu Kartosuwiryo, bahkan termasuk Muso yang tokoh PKI itu dulu juga belajar dengan Hos Cokroaminoto. Di awal-awal kemerdekaan, para tokoh-tokoh ini masih bersatu. Tujuannya ingin memerdekakan Indonesia. Maka Hos Cokroaminoto terkenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, Mbak Olin, ya kan? Jadi murid-murid itu banyak. Nah, tapi dalam perkembangannya, ya, ini murid-murid Cokroaminoto ini ideologinya kemudian berbeda, ya. Yang ada SI, ya, dari SDI, Sarekat Dagang Islam, ya, kemudian berubah menjadi SI, Sarekat Islam, ya kan? Nah, itu aja orang-orang SI itu ada SI putih, SI merah. SI merah itu yang tadinya mungkin afiliasinya ke komunis tadi itu, yang itu. Jadi mereka masih bersatu. Ya kan itu, untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, ya. Nah, kemudian ya detik-detik mau kemerdekaan itu, ya, ini para tokoh-tokoh ini bersatu merumuskan pola apa untuk kemerdekaan Indonesia ini, ya. Itu nggak gampang loh, ya kan, menjadikan sebuah negara seperti Indonesia yang di dalamnya itu memang penuh dengan kemajemukan. Kenapa? Karena jauh sebelumnya itu Indonesia ini sudah banyak kerajaan-kerajaan, Mbak Olin. Ya, kerajaan Hindu-Buddha itu ada Tarumanegara, Kutai, ya kan? Ada Singosari, Kediri, ya, Majapahit, Pajajaran, ya kan? Itu kerajaan-kerajaan. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam, ya, itu ada Samudra Pasai di Aceh, ya kan? Ada kemudian Demak, ya. Kemudian ada Mataram Islam, ya, Tidore, ya kan, dan segala macamnya itu kerajaan-kerajaan Islam. Jadi Indonesia ini sebenarnya apa ya? Saya sebut memang betul-betul bineka. Betul. Nah, yang bineka ini gimana harus menjadi tunggal ika, ya kan itu harus disatukan perbedaan ini. Karena selama masih terpecah-pecah kerajaan ini segala macam itu, maka nggak akan mungkin kemudian yang tercerai-berai ini akan mampu mewujudkan Indonesia yang merdeka. Begitu Mbak Olin. Ya, kesadaran kebangsaan untuk persatuan inilah yang muncul dari tokoh-tokoh ini. Maka 1928 muncullah Sumpah Pemuda. Bung Karno, Bung Hatta, kemudian tokoh-tokoh Islam yang waktu itu masih muda-muda tahun-tahun itu. Semangatnya masih luar biasa itu kan. Nah, itu. Jadi Indonesia ini banyak lahir oleh semangat muda ini Mbak Olin, ya kan? Pemuda, ya. Muda. Hari ini pun harus begitu. Betul. Yang muda-muda harus tampil gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat singgung bahwa Indonesia itu memang lahir dari semangat pemuda dan semangat kemajemukan dari budaya, agama, suku, seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam konteks Indonesia yang majemuk nih Pak, bagaimana sih kita seorang Muslim itu bertindak untuk terhadap perbedaan mulai dari ras, agama, suku, terus itu ya keberagaman lah antara budaya seperti itu. Perbedaan itu kan sunatullah ya Mbak Olin ya. Iya kan? Nah, kalau Al-Qur'an sendiri kan menyatakan ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya. Begitu. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Dari perbedaan semua ini yang paling bagus yang mana? Yang paling bertakwa tadi itu. Nah, itu. Jadi memang ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini memang sudah diciptakan oleh Allah begitu. Sudah sunatullah. Maka ada bangsa Indonesia, ada bangsa Cina, bangsa India, Eropa, apapun itu gitu kan. Kemudian suku juga banyak, ya. Artinya ada kalau konteks yang lebih luas ada Australia, ada suku Aborigin, ada suku Indian di Amerika. Di Indonesia suku banyak sekali Mbak Olin, ya. Suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, ya kan? Suku Asmat, ya, suku Baduy. Itu memang Al-Qur'an sudah apa ya? Mencantumkan itu dan itu memang Allah kehendaki perbedaan-perbedaan semua itu ya. Tapi jangan lupa la'alakum tatakun tadi itu ya. Dari semua perbedaan bangsa dan suku tadi itu yang paling mulia di sisi Allah adalah la'alakum tatakun. Nah, begitu Mbak Olin. Oke, ya memang perbedaan itu adalah sesuatu yang sudah
ada ya, sudah ada, dan memang kita sebagai umat muslim menghadapi perbedaan itu bukan sebagai tembok ya, tapi sebagai penghubung. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi jangan alergi dengan perbedaan, Betul. Mbak Ulin. Ya kan gitu. Para tokoh kita dulu sudah biasa berbeda, ya kan? Tapi mereka jiwa besar. Boleh, ya kan, mungkin adu mulut, berargumentasi dengan perbedaan yang ada, tapi mereka selalu masih berangkulan, kan? Menjaga hati. Nah ini kadang beda dengan sekarang, Mbak Ulin, tokoh-tokoh hari ini, ya kan? Itu. Kalau dulu enggak, ya. Mereka ternyata lebih berwibawa, lebih bermartabat, ya, lebih luas hati dan pikirannya, gitu kan, dengan perbedaan yang ada itu. Nah itu. Oke ya, memang berarti kita nih ya sebagai warga Indonesia yang baik, umat Muslim yang baik, menghadapi perbedaan itu jangan dijadikan malah senjata untuk menyerang perbedaan, tapi tadi merangkul perbedaan seperti itu. Nah, Bapak, ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab ya. Bagaimana sih Pak ciri-ciri seorang Muslim yang baik, yang juga merupakan warga negara yang baik juga? Ya, sebenarnya kita bisa memulainya dari hal yang kecil dan sederhana, menjadi warga negara yang baik. Kalau menjadi Muslim yang baik, ya tentu kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Betul. Ya kan? Sholatnya kita jaga, ya kan? Ya. Kemudian zakat bagi yang mampu. Ini zakat umat Islam ini sebenarnya luar biasa potensinya, Mbak Olin. Ya kan, besar gitu kan. Cuma kesadaran berzakatnya itu belum tumbuh. Ya kan gitu. Padahal kalau ini tumbuh, ya kan, ini luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan. Kan? Karena sebenarnya tujuan zakat ini salah satunya mengentaskan kemiskinan. Kita berbagi kepada sesama kita. Gitu kan. Ya, kemudian menjadi Muslim yang baik, ya berpuasa. Intinya, ya, syariat-syariat ajaran Islam itu dijalankan. Insya Allah kita menjadi Muslim yang baik. Dan menjadi warga negara yang baik, sekali lagi tidak bertentangan dengan Islam, ya, ikuti aturan dan hukum yang ada di Indonesia, ya kan? Hal yang sederhana misalnya kita bicara lingkungan hidup saja, ya kan, dari hal yang kecil misalnya, ya buang sampah pada tempatnya, iya kan, ya. Kemudian kadang-kadang kedisiplinan itu tidak muncul di kita. Ya, Indonesia katanya negara Islam terbesar ya. Tapi kedisiplinannya itu masih kurang, ya. Jauh misalnya dengan di Jepang, Singapura, ya kan, di negara-negara yang katanya itu negara sekuler bukan Islam, ya kan. Tapi mereka disiplin luar biasa. Nah, jangan-jangan itu tadi mereka justru lebih mengamalkan ajaran Islam ini gitu, dibanding kita yang umat Islam. Nah, kita kadang ya mengaku Islam, ya, tapi nilai-nilai Islam enggak kita implementasikan dalam kehidupan, ya. Menjaga lingkungan tadi penting, ya kan. Jangan menebang hutan sembarangan. Kalau menebang hutan sembarangan akibatnya apa? Terjadinya longsor, ya kan itu. Nah, karena Allah sudah mengingatkan kita, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Nah, jangan sampai kemudian, ya kan, kerusakan di darat dan di laut itu kita masuk bagian dari itu. Jangan sampai begitu, gitu kan, gitu. Ya. Kemudian apalagi hal yang sederhana, ya, dari keluarga kita lah, ya kan, kita benahi dulu anak-anak kita, kita latih dalam hal kedisiplinan tadi itu, ya kan, gitu. Nah, jadi banyak, ya kan, karena Islam ini sebenarnya mengajarkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya kan. Coba ada hadis yang memerintahkan kita untuk menyingkirkan duri walaupun kecil yang ada di jalan. Ya kan? Betul. Kemudian bagaimana kita harus baik dengan tetangga kita, bagaimana kita harus menjaga lisan kita, ya kan? Itu kan hadis-hadis sahih Rasul itu kan gitu. Yang kelihatannya sederhana, sepele, tapi itu bisa berdampak luas gitu. Nah, itu tadi. Ini belum konsep yang lebih luas, konsep bernegara gitu kan. Ya, konsep Islam itu ngurus dari hal yang kecil, ya, urusan dapur, sumur, kasur, ya kan, sampai urusan negara. Itu. Oke, ya berarti memang benar ya Pak ya bahwa semua itu sudah diatur gitu. Mulai dari kita kecil, dari kita sebelum lahir sampai kita meninggal itu semua sudah diatur. Dan konsepnya itu adalah beriringan antara konsep keislaman dengan kenegaraan. Karena yang seperti dijelaskan tadi, di Islam diajarkan untuk kita taat, di
dalam konsep kenegaraan pun kita harus juga taat pada peraturan pemerintahan, taat kepada undang-undang seperti itu. Ya, tentu gini Mbak Olin, artinya undang-undang atau aturan pemerintahan itu yang memang juga berpihak kepada umat, kepada bangsa. Kepada bangsa, ya. Betul. Misalnya begini, seperti Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu pernah melakukan revisi terhadap undang-undang, termasuk undang-undang masalah migas, ya, undang-undang apa ya, tambangan, ya, dan banyak hal-hal lain. Itu bagian dari jihad konstitusi Muhammadiyah. Jadi jihad ini nggak harus dipahami perang terus Mbak Olin, ya. Tapi jihad konstitusi penting hari ini. Kenapa? Karena yang membuat undang-undang itu juga manusia, yaitu ya beliau-beliau ada di DPR. Ya, artinya belum tentu juga undang-undang itu, ya, dalam jangka panjangnya itu juga membawa kebaikan. Nah, artinya bagian dari elemen masyarakat, kami juga punya hak loh, ya, ya, istilahnya untuk mengkritisi aturan-aturan yang memang kemungkinan itu tidak berpihak kepada masyarakat atau merugikan masyarakat. Termasuk mungkin yang terbaru kemarin, undang-undang masalah Omnibus Law misalnya, gitu kan. Tidak ada salahnya Muhammadiyah bagian dari elemen masyarakat yang ikut, ya kan, membawa gerbong kemerdekaan ini, ya kan, ya hadir juga dong, gitu kan, untuk memberikan kemaslahatan tadi itu. Nah itu. Ya luar biasa sekali ya Sobat Religi, pembahasannya baru beberapa pertanyaan aja itu sudah dalam sekali jawaban-jawabannya. Nah, Bapak, saya ingin tanya lagi nih. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang peran, terus itu bagaimana sih pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentang perbedaan juga, lalu ciri-ciri. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih langkah-langkah praktis kita sebagai umat Muslim yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana hal itu akan berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ya, langkah yang harus kita lakukan untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ya, itu dari hal keluarga bisa, yang kami sebutkan tadi, ya kan, membantu generasi yang berkualitas, ya kan. Jadi ya didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, ya kan. Kemudian dengan gizi yang cukup, ya kan, itu. Kemudian lingkungan masyarakat kita, ya. Artinya masyarakat kita ini kan hari ini ya agak beda dengan dulu-dulu ya Mbak Olin ya. Kalau sekarang kelihatannya sudah lu gue gitu. Iya kan? Nah, jadi semangat gotong royongnya sudah nipis ya. Kebersamaan itu sudah hampir pudar. Apalagi mungkin di perkotaan ya kan? Banyak yang tidak saling kenal gitu kan. Nah, ini dihidupkan kembali semangat kegotong royongan itu, semangat saling menjaga lingkungan kita kan gitu ya. Kemudian ya memang ya kita harus mampu menghadirkan rasa keadilan. Karena ini penting sekali, ya kan gitu. Keadilan dalam semua sektor, semua hal, ya kan. Keadilan dalam hal hukum, ya, keadilan dalam konteks politik, dalam konteks sosial budaya, ya kan, gitu. Dalam konteks hukum, ya kan. Karena kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pasal 1 itu kan ya, negara Indonesia berdasarkan hukum. Ya. Tapi jangan sampai kemudian ya hukum ini ya kan dikendalikan dan dinominasi oleh politik gitu kan gitu. Nah, sehingga hukum itu kayaknya di nomor 2 kan atau nomor berapa gitu kan gitu. Nah, jangan sampai kemudian hukum ini ya kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan masyarakat kita ini ya kan ya banyak yang kemudian muncul ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu kira-kira Mbak Olin. Oke, ya. Luar biasa sekali ya Sobat Religi. Oke, next Pak. Di mana kan sekarang ini banyak sekali tanggapan atau informasi-informasi yang beredar bahwa katanya ketika kita menjadi Muslim yang taat itu bisa membuat seseorang itu menjadi eksklusif atau dia atau kuranglah rasa nasionalismenya. Nah, menurut tanggapan Bapak itu tentang tanggapan-tanggapan kalimat-kalimat tersebut itu bagaimana, Pak? Ya, ini memang ada sebagian, ya kan, saudara kita Muslim yang mungkin punya anggapan seperti itu.
Karena banyak di antara mereka yang ketika memahami teks-teks di Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul itu hanya secara tekstual saja. Padahal ya di Muhammadiyah sendiri kita memahami teks itu ya itu ada 3 hal ya, secara bayani, secara burhani, dan secara irfani, ya kan? Ya, secara bayani itu memang ya kan itu sesuai dengan teks yang ada. Kita baca teks itu. Kemudian ya, secara burhani itu dengan logika, dengan akal, ya kan? Kemudian dengan irfani itu secara apa? Hikmah, kebijaksanaan, secara hati nurani kita, gitu. Jadi tidak kemudian kita memahami hanya secara tekstual saja. Tetapi memang kemudian banyak saudara-saudara kita yang memahaminya itu secara teks, ya, sehingga itu yang kemudian dijadikan doktrin bagi mereka, ya kan? Sehingga muncullah di masyarakat orang yang memahami Islam, ya. Kalau mau menjadi Islam yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran harus seperti ini, ya kan? Harus keras terhadap orang kafir, misalnya kan begitu. Nah, ya. Al-Quran memang ada ayat seperti itu, ya kan itu kan? Nah itu. Tapi itu bagi kami Muhammadiyah itu adalah pemahaman yang keliru, Mbak Oli, kan gitu. Jadi begini, Rasul itu adalah penafsir yang paling sempurna terhadap Al-Quran. Betul ya? Ya. Rasul Nabi kita Muhammad SAW itu adalah penafsir yang paling autentik terhadap Al-Quran. Sehingga Aisyah pernah mengatakan, akhlak Rasul itu ya Al-Quran itu. Kan begitu. Coba bayangkan, ketika ada ayat Al-Quran, yang kemudian di situ kita harus keras terhadap orang kafir, tapi kenyataan Rasul itu adalah orang yang paling santun, paling lembut terhadap siapapun, termasuk terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, coba kita dengarkan ketika Rasul menyuapi, ya kan, seorang wanita tua di pojok pasar Madinah, yang itu menjelek-jelekan Rasul, ya kan. Nah, kemudian dia masuk Islam. Coba kita lihat, ya kan, akhlak Rasul ketika dilempari batu, ya, ketika hijrah di Taif sampai kemudian berdakwah, Rasul tidak marah, malah mendoakan supaya orang-orang Taif itu diberikan hidayah. Ya. Coba kita lihat akhlak Rasul ketika datang ke masjid kemudian diludahi oleh orang Yahudi, ya kan? Kemudian ketika orang Yahudi itu sakit, Rasulullah orang pertama yang menjenguk itu. Sehingga kemudian orang Yahudi itu masuk Islam. Itu adalah akhlak-akhlak Rasul ya, sebagai cerminan dari Al-Qur'an yang justru menggugah hati kita, nurani kita, ya kan? Orang kemudian menjadi simpatik. Dan itu seharusnya yang dihadirkan oleh umat hari ini, ya. Jadi jangan memukul tapi merangkul, Mbak Olin, ya kan? Betul. Jangan menghina, ya kan? Ya, jangan mencaci, ya kan? Tapi mari kita saling bersilaturahmi, kan begitu? Itu yang dicontohkan oleh Rasul, gitu. Jadi menjadi Muslim yang baik tidak kemudian harus menjadi radikal, ya. Justru sebaliknya, menjadi Muslim yang baik, ya, maka kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam konteks kehidupan kita. Kan gitu. Nah itu. Jadi itu ya mungkin kalimat yang bagi kami agak kurang pas gitu kan, gitu. Nah itu. Jadi ini yang harus diberikan penyadaran dan kesadaran kepada mungkin kalau ada sebagian ya dari saudara-saudara kita yang masih memahami seperti itu. Silakan kita menjadi sholat kita harus kita jaga, ya kan? Tapi kita juga harus baik dengan lingkungan masyarakat kita, dengan tetangga kita. Jangan eksklusif. Ya kan gitu kan? Termasuk ini terkait dengan Pancasila, ya. Masih ada Mbak Olin, ya kan? Orang yang menganggap Pancasila itu togut, ya kan gitu, karena nggak sesuai dengan Al-Quran, katanya begitu. Nah, ini agak keliru. Bagi Muhammadiyah, ya, Pancasila itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya. Jadi dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kami memahami bahwa ya Tuhan itu esa, tunggal, ya kan? Itu. Pas kan? Coba qul huwallahu ahad. Nah, gitu kan? Nah, itu, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Memang Al-Qur'an memerintahkan kita, ya, untuk memanusiakan manusia. Ya. Untuk menjaga nyawa satu dengan yang lainnya itu. Ya. Bahkan Allah mengancam kita, ya, kalau kita melenyapkan satu nyawa tanpa hak, maka sama dengan kita membunuh seluruh umat manusia. Coba bayangkan itu, ya. Membunuh tanpa hak sama dengan kita membunuh seluruh umat manusia. Itu ancamannya seperti itu. Ya.
Jadi apa ya? Al-Quran sendiri mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, ya. Ya, itu. Dan hendaklah kamu menjadi umat yang tengahan. Jadi umat tengahan itu yang wasaton tadi itu, wasatiyah tadi itu, ya. Yang moderat, yang modern, gitu kan? Itu umatan wasaton, itu dari Al-Quran sendiri, ya. Jadi umatan wasaton itu adalah umat yang tengahan, umat yang tidak terjebak terlalu ke kanan dan juga tidak ke kiri. Umat yang tidak jatuh kepada liberalisme, ya, dan juga tidak jatuh kepada radikalisme, gitu kan? Itu. Ya. Kalau terlalu bebas, ya, itu nanti kita menjadi liberal. Kalau terlalu saklek, ya kan? Terlalu jumut, ya kan? Itu terjebak kepada radikal tadi itu. Nah itu, maka bangunlah persatuan, itu yang paling penting, ya. Coba kita lihat, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ya. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini pesan Al-Qur'an, ya kan? Nah itu. Nah ini di Pancasila yang sila ketiga, Persatuan Indonesia, ya. Memang, ya, menghendaki begitu, butuh persatuan. Karena kalau kita masih bercerai-berai, ya, kapan kita akan maju? Kapan kita akan membangun? Sila keempat tentang musyawarah kerakyatan, ya kan? Al-Quran juga menyuruh kita untuk bermusyawarah, ya kan? Apalagi sila yang kelima, keadilan sosial. Oh, ayat-ayat Allah, ya, lewat Al-Quran tentang keadilan itu banyak, Mbak Olin, ya kan? Coba buka di An-Nisa ayat 58, ya. Kita disuruh untuk memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan kita disuruh untuk menghukum seseorang itu secara adil, ya kan? Kemudian di Al-Maidah ayat 8, ya, i'dilu aqrabu litaqwa, berlaku adillah kamu, ya, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Juga, ya, di surat An-Nisa ayat 135, itu juga menyuruh kita untuk berlaku adil. Nah itu. Jadi menjadi muslim yang baik justru kita harus mampu merangkul semua hal. Karena di zaman Nabi itu, Mbak Olin, itu enggak semuanya Islam. Iya, betul. Ya, di Madinah itu, ya, enggak semuanya Islam yang diurus oleh Rasul. Orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, bahkan orang Majusi pun ada. Ya kan gitu. Tapi Rasul itu luar biasa akhlaknya. Maka disitulah lahirlah Piagam Madinah yang masing-masing harus menghargai kesepakatan yang ada itu. Nah, kesepakatan itu penting. Nah, Muhammadiyah memahami Pancasila itu, Mbak Olin, itu sebagai darul ahdi wasyahadah. Ya kan, gitu kan? Itu ya. Ya. Jadi sebagai apa ya? Ya, sebagai negara yang menjadi konsensus bersama. Ya, Pancasila itu sebagai konsensus kita bersama, ya. Darus syahadah itu menjadi saksi kita. Karena tujuannya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau bahasa Jawa mengatakan apa itu namanya itu? Apa itu? Saya agak lupa itu. Ada itu ya bahasa. Nah, itu. Oke, ya berarti memang ya Pak ya, kita sebagai umat muslim yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita itu tidak boleh kita harus di tengah-tengah. Kita tidak boleh terlalu ke kanan ataupun terlalu ke kiri. Kita harus di tengah-tengah dan mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Seperti misalnya karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada di Pancasila. Karena Pancasila juga itu sebagai dasar dan pondasi negara kita ya, landasan hukum kita. Nah itu juga harus kita patuhi seperti itu. Jadi ya supaya kita juga lebih memahami lah isi-isi yang ada di Al-Quran seperti itu. Jadi tidak terlalu eksklusif atau seperti radikal seperti itu. Nah Bapak, sekarang kan kita sudah masuk ke era modern ya, era modern di mana sudah banyak sekali media-media yang berkembang sangat pesat. Ada media sosial, media online seperti itu, di mana dengan adanya digitalisasi atau modernisasi ini banyak sekali informasi-informasi atau budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak peran dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam menghadapi era digitalisasi ini? Ya,
memang gini Mbak Olin, jadi kita tidak bisa mengelak ya dari perkembangan teknologi. Ya, ini karena sudah ya menjadi keharusan ya kan, sekaligus juga tantangan bagi kita semua. Nah, jadi hari ini ketika kita alergi dengan teknologi, maka kita akan ketinggal, ya kan gitu. Nah, ini biasanya yang melek teknologi ini malah masih anak-anak muda ini Mbak Olin, ya kan? Nah, ini justru yang tua-tua ini juga harus belajar gitu kan, itu. betul. Orang mau jualan aja sekarang kalah dengan yang online Mbak Olin, ya kan gitu. Jualan misalnya kan hanya di pasar nunggu barang gitu kan, nah, tapi nggak pakai online gitu kan, nggak pakai teknologi, ya nggak laku kan gitu. Nah, jadi hari ini semua diberikan kemudahan oleh teknologi kita. Betul. Mau pesan barang di rumah aja, tahu-tahu sudah datang sendiri, betul. Ya kan? Banyak kemudahan-kemudahan oleh teknologi. Ya, tetapi juga ada bahaya-bahaya yang lain yang dimunculkan oleh teknologi kita ini. Banyak, ya kan? Kemudian konten-konten yang ada di HP kita, apalagi anak-anak kita ini, tanpa pengawasan orang tua, ini juga pengaruhnya luar biasa. Ya, sehingga sekarang ini, ya mungkin ada anak-anak yang kurang berbakti, kurang hormat kepada orang tuanya. Ada mungkin anak sekolah yang ngelawan gurunya, ya kan? Nah, itu secara tidak langsung juga bisa aja pengaruh-pengaruh dari teknologi itu. Betul. Ada kemudian sesama siswa itu saling dibully, ya kan, itu kan katanya melihat apa HP, ya kan, melihat film itu kan, seperti itu. Ini pengaruh-pengaruh yang negatif, ya, teknologi seperti itu. Tapi pada intinya kita tidak boleh alergi dengan teknologi. Nah, masalahnya bagaimana kita menjadikan teknologi ini ya bermanfaat, ya kan? Memberikan kebermanfaatan kepada kita, terutama umat, gitu kan? Itu. Jadi, ya satu memang harus ada pengawasan. Kalau anak-anak kita memang di rumah, orang tua ini harus ada pengawasan yang ekstra terhadap anak-anak yang megang HP, ya kan itu. Apalagi konten-konten yang tidak sehat, yang kekerasan, yang pornografi dan segala macam itu, ya kan gitu. Nah, bila perlu apa ya ada waktu-waktu tertentu yang memang itu dibatasi, ya kan? Kemudian disetelkan mungkin apa namanya itu ya khusus konten-konten untuk anak-anak gitu kan, gitu seperti itu, ya. Ya kemudian apa ya untuk ya kayak kita ini karena itu kebutuhan, ya kan? Ya itu juga harus kita maksimalkan. Apalagi sekarang ada IA itu ya. AI betul. Itu luar biasa itu. Sudah orang aja sudah dimirip-miripkan gitu kan. Saya membayangkan ke depannya, Olin ya. Pekerjaan itu kayaknya hampir bisa dilakukan oleh AI. Iya, AI itu tadi itu. Nanti banyak pengangguran nih kalau kita mikir ke sana ya. Iya, betul. Nanti gimana orang mau kerja di pabrik yang ngerjain itu robot-robot hasil ciptaan itu gitu kan. Jadi kita membayangkan ke sana kayaknya belum nyampe gitu nantinya gitu kan. Ya, tapi itu fakta ya bahwa itu hadir di tengah-tengah kita hari ini. Ya kan itu. Maka bentengi keluarga kita ya kan dengan ya tadi iman tadi itu. Ya, dengan nilai keimanan, ketakwaan tadi itu. Ya, ya, karena sebenarnya apa ya? Ya semua ini mungkin Allah sudah menskenario begitu. Gitu kan. Jadi kalau kita bentengi keluarga kita dengan Al-Qur'an ya kan? Ya kan dekatkan anak-anak kita dengan Al-Qur'an ya kan? Dengan sholat ya kan? Ya. Insya Allah itu menjadi benteng bagi anak-anak ya. Karena dari kecil ketika kita sudah latih itu kedepannya insya Allah mereka akan terjaga. Gitu kan gitu. Mau dia berhadapan dengan dunia seperti apa, insya Allah Allah akan menjaga dia itu kan dari pengaruh-pengaruh yang buruk seperti itu. Ya, memang digitalisasi, modernisasi itu tidak bisa kita hindari. Tapi memang kita harus menjawab tantangan tersebut. Kita harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Belajar bukan berarti kita menerima mentah-mentah saja hasil dari teknologi tersebut, tapi kita harus tadi saring dulu. Kita harus ada untuk mungkin yang sudah memiliki anak-anak yang sudah dikasih gadget, itu harus diperhatikan dulu konten-konten yang akan dilihat, harus diawasi dan harus diberikan pemahaman. Betul, baik atau buruknya seperti itu. Jadi terciptalah generasi yang taat, generasi yang cinta terhadap bangsa dan negaranya seperti itu. Menarik sekali Sobat Religi pembahasan pada hari ini. Dan ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana nih Pak pesan dan harapan Bapak terhadap generasi muda Muslim Indonesia agar bisa menjadi pribadi yang lebih religius sekaligus cinta pada tanah air? Ya, memang menjadi religius dan cinta tanah air ya. Menjadi religius itu ya kembali
pelajari Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam, ya kan? Akrabi Al-Quran bukan hanya dibaca saja, ya, tetapi ya ditadaburi, diamalkan. Karena pesan pertama Allah sampaikan kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membaca. Iqra, ya, ketika Rasul di Gua Hiro mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya. Jadi perintah membaca ini bukan main-main, Mbak. Ini kunci kita untuk pintar, untuk cerdas. Betul. Ya. Jadi baca ini ya bukan hanya sekedar secara qaul, ya, secara teks saja, ya, tapi juga bacaan secara kauniyah, ayat-ayat alam yang dihadirkan Allah di hadapan kita. Bacalah. Tetapi nggak cukup membaca, ya, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya, supaya ketika kita membaca, kemudian kita pintar karena membaca itu, karena kita belajar di sekolah, ya, kita punya gelar-gelar akademik yang banyak, ya kan, ya, diingatkan oleh Allah, ya kan, atas nama Tuhanmu, fulan, yang memberikan engkau kepintaran, engkau kecerdasan, engkau hebat itu bukan hanya usahamu, tapi aku, kata Allah, ya kan, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya. Maka di situ, ya, kemampuan kita membaca itu adalah kemampuan intelektual, ya, kemampuan, ya, kita untuk mengenal Tuhan kita, bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya kan, ya, itu adalah satu kemampuan spiritual, ya kan, ya, dan kemampuan kita untuk mencipta, ya, kata Allah tadi itu, ya kan. Karena dengan kita membaca, kita pintar, kemudian kita bisa menciptakan banyak hal, menciptakan teknologi dan segala macam itu, ya. Itu juga bagian dari kemampuan sosial. Jadi kemampuan intelektual, kemampuan sosial, ujung-ujungnya harus ada di situ, dihadirkan kemampuan spiritual kita itu, ya. Jadi hidup kita ini, Mbak Olin, ya, tidak gersang. Banyak manusia hari ini, ya kan, materi cukup, jabatan punya, tapi merasa gersang, merasa tidak tenang, ya, merasa terasingkan, ya. Karena apa? Karena spiritualitasnya itu tidak dibangun, kan gitu, ya. Jadi kuncinya, ya, seorang Muslim itu juga harus kuat. Kalau bisa ya kuat materinya, jadi orang kaya, kan gitu, kalau bisa, kan. Sahabat-sahabat Rasul yang kaya banyak, ya kan? Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, banyak gitu kan. Nah, tapi ketika mungkin kita belum diberikan kekayaan, ya bersyukur, ya kan? Syukuri semua yang ada, ya. Kemudian kuat apalagi fisiknya, ya. Dengan apa? Ya kalau bisa berolahraga, ya kan, gitu kan, semampu kita, ya kan. Supaya sehat lagi apa? Jaga makanan kita, kan gitu kan, ya. Olahraga yang cukup, tidur yang cukup, kan gitu. Lebih-lebih kuat imannya. Ya, jadi Mbak Olin, ya, ketika kita berbicara tentang iman dan takwa itu, kita tidak boleh melupakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Agak panjang ini, ya. Tapi sebenarnya ini cukup bagaimana seorang Muslim itu supaya benar iman dan takwanya itu. Harus menggabungkan dua hal, antara hablum minallah dengan hablum minanas, ya kan gitu, ya. Antara nilai spiritualitas itu dengan nilai-nilai yang bersifat mungkin dunia. Nah, tapi nilai-nilai yang bersifat dunia ini sebenarnya juga menyempurnakan pahala kita untuk akhirat kita, ya. Coba, ya, laisal biro antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika ladina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar imannya dan itulah orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya tadi itu? Satu, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, ya kan? Nah, itu hubungannya vertikal, hablum minallah, termasuk sholat, ya kan? Yang kedua apa? Bersifat horizontal. Apa tadi itu dalam ayat Al-Quran itu, ya kan? Ya, kita harus membantu fakir miskin, ya kan, orang-orang susah, kita harus menepati janji, ya kan, ya, kita harus baik dengan kerabat kita, ya kan gitu, ya, kita kemudian harus bersabar di atas penderitaan yang ada, ya kan gitu. Nah, itu konteksnya horizontal. Nah itu, jadi gabungkan antara hablum minallah dan hablum minanas. Itu ciri orang yang benar imannya dan ciri orang yang bertakwa, Mbak Olin. Nah, untuk generasi muda hari ini, ya, teknologi harus dijadikan sebagai
alat kita untuk kita cerdas, ya kan? Tapi harus pintar-pintar menggunakan teknologi itu, ya kan? Ya itu. Mungkin itu Mbak Alin. Oke, terima kasih banyak Bapak atas pembahasan materi kita pada hari ini. Sangat menarik dan sangat mindful ya, sangat membuka sekali wawasan saya dan mungkin bagi Sobat Religi yang menonton juga. Terima kasih banyak Bapak atas sharing-sharingnya pada hari ini. Luar biasa sekali dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya di podcast-podcast selanjutnya. Kita tunggu Mbak Olin. Baiklah Sobat Religi, mungkin sekian saja perbincangan kita pada hari ini dan sampai jumpa di podcast-podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.